Soalnya minta ke tadi. Oh, di bawah. Iya. Ya, nomor 1. Tadi jawabannya adalah C. Energi ya. Jadi yang namanya bunyi itu kan dia memindahkan energi ya dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, sedangkan partikel di sini itu sebagai medium perambatannya ya. Ini nomor 1. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 2. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Refraksi, 2. Refleksi, 3. Interferensi, 4. Polarisasi. Sifat-sifat gelombang bunyi ditunjukkan oleh nomor berapa? Ya, nomor berapa? Yang mana? Sifat gelombang bunyi. Yang A ya. Jadi yang namanya bunyi mengalami refraksi. Refraksi berarti pembiasan ya. Terus refleksi, pemantulan, interferensi berarti apa? Perpaduan dua gelombang. Yang keempat itu kan polarisasi. Polarisasi itu terjadi pada gelombang elektromagnetik ya. Contohnya itu ada di cahaya. Ya, berarti yang nomor 2 jawabannya yang A. Kita masuk ke nomor 3. Logam aluminium mempunyai massa jenis. Yang namanya massa jenis simbolnya adalah Rho ya. Jadi diketahui Rho sama dengan 2.700 kg per meter kubik. Modulus yang namanya modulus yang simbolnya adalah B ya. Jadi B sama dengan 3 dikali 10 pangkat 10 Newton per meter kuadrat. Yang ditanya adalah laju gelombang bunyi yang merambat pada aluminium ya. Rumusnya apa? Rumus cepat rambat ya. Bunyi di zat padat. Ya. Rumusnya adalah V sama dengan akar. Oh ya, ini maaf, ini simbolnya harusnya E ya, modulus. Rumusnya adalah E per Rho ya. E dibagi Rho. Ini rumusnya. Ya. Sekarang kita tinggal masukin angkanya ya. Bahwa V sama dengan akar E 3 kali 10 pangkat 10 per 27 kali 10 pangkat 2 ya. Nah, 3 sama 27 berarti 9 ya. Sama dengan 1/9. 10 pangkat 10 sama 10 pangkat 2 berarti atasnya 10 pangkat 8. Diakarin 10 pangkat 8 diakarin jadi 10 pangkat 4 ya, atau 10.000 dibagi 3. 10.000 dibagi 3 berapa? 10 bagi 3. 3,3 ya, kali 10 pangkat 3 meter per second. Ini. 10 bagi 3, 3,3. Sisa nolnya 3, jadi 10 pangkat 3. Ya, berarti jawabannya yang D ya. Ini yang D. Lanjut ke nomor 4. Di nomor 4 diketahuinya apa? B.
modulus buk air. Modulus buk berarti simbolnya adalah B ya. Jadi diketahuinya B sama dengan 0,16 dikali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat. Dan massa jenis simbolnya adalah rho ya. Rho sama dengan 1000. 1000 itu sama aja 10 pangkat 3 kilogram per meter kubik. Ya. Yang ditanya adalah laju gelombang bunyi dalam air. Persamaannya apa? Ya, rumusnya adalah V sama dengan akar B per rho. Ya. Kita masukin V sama dengan akar B-nya 0,16 ya. Nah, ini kan sama aja 16 dikali 10 pangkat 7 Newton per meter kuadrat. 16 kali 10 pangkat 7 dibagi 10 pangkat 3. Ya. Ini berarti 16 dikali 10 pangkat 7 sama 10 pangkat 3. Berarti sisa 10 pangkat 4. Terus tinggal diakarin ya. Tinggal diakarin. 16 diakarin jadinya 4. 10 pangkat 4 diakarin 100. Ini ya, sama dengan 400 meter per second. Ya, jawabannya yang B. Ini nomor 4. Mengubah ke meter per second gimana sih, Kak? Jadi yang nomor 5 kan ada truk ya, truk bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Cara mengubah dari kilometer per jam menjadi meter per second itu tinggal dibagi 3,6. Nomor 5, sebuah truk bergerak dengan kecepatannya 36 km per jam. Di belakang sepeda motor. Ya, tadi di sini ada kata. Terus di sini ada sepeda. Nah, kecepatannya berapa? Kecepatannya adalah 36 km per jam. Diubah ke meter per second dibagi 3,6. Jadinya 10 meter per second. Nah, truk di sini mengeluarkan bunyi klakson dengan frekuensi 1000 Hz ya. Ini adalah frekuensi sumbernya. 1000. Ya, berarti ini adalah PS. Pengemudi sepeda motor membaca pada speedometer menunjukkan angka 72 km per jam. Ya. Berarti sepeda motornya geraknya ke sana ya. Ini adalah 72 km per ya, diubah ke meter per second dibagi 3,6 nanti dapat 20 meter per second. Ini. Kecepatan bunyi nilainya berapa? 340 sama dengan 340 meter per second. Yang ditanya adalah frekuensi yang terdengar oleh pengendara motor. Pakai efek Doppler. Efek Doppler.
PPK FP. FP plus minus P plus minus IP per P plus minus PS dikali frekuensi sumber. Ini ya. Terus untuk aturannya gimana? Kalau pendengar bergerak mendekati sumber, efek bernilai positif. Pendengar menjauhi sumber, berarti ke sana. Nanti IP bernilai negatif. Sumber bergerak mendekati pendengar, PS nilainya negatif. Sumber jauhi pendengar, PS bernilai positif. Ini ya. Ya, kalau di sini sepeda motor, ini ya, orang sepeda motor itu sebagai pendengarnya. Pendengarnya berarti menjauhi sumber ya. Pendengar, tapi nanti tandanya negatif. Terus sumber mendekati pendengar, tandanya negatif. Ya, jadi rumusnya adalah frekuensi yang didengar sama dengan V min Vp per V min Vs kali frekuensi sumber. Tinggal masukin V 340 dikurangi Vp 20 per 340 dikurangi 10 kali frekuensi sumbernya adalah 1000. Ya, ini dikurangi 320 per 330 kali 1000. Ya, kira-kira berapa? Kira-kira berapa? Hasilnya 969 ya. 969. Ya, satuannya hertz ya. Ya, segini ya jawabannya ya. Ini nomor 5. Sampai di sini ada yang tanya? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor 6. Tapi sebelumnya silakan difoto dulu. Yang main foto, difoto nggak dia? Aja. Oke. Ya, sampai sini hapus ya. Masuk ke nomor 6. Suatu sumber bunyi bergerak relatif terhadap pendengar yang diam. Bila cepat rambat bunyi di udara, berarti V-nya ya, V sama dengan 320 meter per second. Kecepatan sumber bunyi Vs sama dengan 25 meter per second. Yang ditanya adalah perbandingan frekuensi yang diterima pendengar itu benda saat sumber bunyi mendekati dan menjauhi ya. Ya, tadi pendengarnya diam. Jadi yang ditanya frekuensi yang didengar saat sumber bunyi mendekati sama menjauhi ya. Perbandingannya berapa? Jadi nanti kan Vp saat sumber mendekati.
dibandingin saat sumbernya menjauhi. Rumusnya apa? Kalau mendekati berarti V per ini V, sumbernya mendekati berarti tandanya min. Kali frekuensi sumber. Terus ini V per V, sumbernya menjauhi berarti tandanya adalah plus. Kali frekuensi sumber. Ya, P-nya coret, PS-nya coret. Berarti tinggal seper. P masukin 325. Dikurangi 25. Banding seper. 325 ditambah 25. Seper 300 dibanding seper 350. Ya, dibagi 50. Dibagi 50 ini 6, terus ini 7. Kali silang. Berarti 7 banding 6. Ya, 7 banding yang ini nomor 6. Lanjut ke nomor 7. Seorang pendengar berdiri di samping sumber bunyi. Frekuensinya adalah 684 Hz. Ya. Di sini ada orangnya diam, tapi di sini VP sama dengan 0. Nah, di sampingnya persis ada sumber bunyi. Berarti sumber yang pertama ya, VE1. Frekuensinya adalah 684 Hz. Ini sumber yang pertama. Sebuah sumber bunyi lain dengan frekuensinya 676 bergerak mendekati pendengar. Ya, di sini ada sumber lagi ya. Frekuensinya 676 Hz. Bergerak mendekati. Ya, di sini PS sama dengan 2 meter per sekund. Yang tadi berarti PS1 berarti 0. Yang ini PS1-nya enggak 0. Jadi gini nih. Orangnya diam nih. Nah, otomatis sumber di sini kondisinya juga diam ya. Kan posisinya dia di sampingnya persis. Jadi nanti orang akan mendengar frekuensinya segini 84. Pendengarnya diam, sumber yang pertama diam. Berarti yang didengar adalah 84 Hz. Kalau sumber ini dia kan bergerak ya. Karena bergerak nanti yang didengar nilainya juga 676. Jadi mesti dicari pakai efek Doppler. Itu ya. Kita cari frekuensi layangan. Nyari frekuensi layangan. Sebelum cari frekuensi layangan, cari dulu frekuensi yang didengar ya akibat sumber yang kedua. Masukin V per ini V, sumbernya mendekati tandanya kali frekuensi sumber. Masukin 340 per 340 dikurangi 2 dikali 7 6. 340 per 338 kali 6 7 6. Jadi coret ya. Tadi kan 2 sama dengan 680 Hz. Ini adalah frekuensi yang didengar. Nah, baru masukin ke rumus frekuensi layangan. Frekuensi layangan itu adalah frekuensi tinggi dikurangi frekuensi rendah. Frekuensi tinggi kurangi frekuensi rendah. Berarti yang ini dulu ya. Ini VS1 sama dengan FP.
684 dikurangi 684 Hz. Yang C jawabannya. Sampai di sini ada yang tanyakan nggak? Ada. Kalau ada, lanjut. Nomor 8. Sebuah dawai digetarkan sampai timbul nada atas kedua, maka akan terjadi berapa timbul nada atas kedua ya. Kita gambar dulu. Kalau nada dasar, yang namanya nada dasar nanti bentuk ini perlu simpul. Ini kalau nada dasar. Kalau nada atas pertama berarti ditambahin lagi. Ini ya. Ini perut. Ini adalah nada atas pertama. Kalau nada atas kedua berarti tambahin lagi dulu. Ya, ini simpul perut. Ya, berarti terbentuk ya 4 simpul 3 perut. 2 3 perut dan 4 simpul. Yang D. Di nomor 8 masuk ke nomor 9. Dawai piano yang panjangnya 0,5 meter. Berarti L-nya L 0,5 meter. Masanya 10 gram ya. Berarti M sama dengan 10 gram. 10 gram diubah ke kilo ya. Jadinya berapa? Dibagi 1000. Min 2 kilogram. Ditegangkan 200 Newton. Berarti nilai F-nya 200 Newton. Yang ditanya adalah, maka frekuensi nada atas ketiga yang dihasilkan piano ya, nilainya berapa? Frekuensi nada atas ketiga, berarti F3. Ya, nanti di dawai ya. Rumus di dawai. Yang pertama, buat nyari cepat rambat. Cepat rambat bunyi di dawai. Persamaannya adalah P sama dengan akar F kali F per M. Atau akar F per mu. Mu itu adalah massa persatuan panjang dawai. Apa ini? Per L-nya. Ini buat nyari cepat rambat. Terus kalau nyari frekuensi nada, frekuensi nada atas ke N, persamaannya adalah F N sama dengan N plus 1 kali per 2L. N-nya mulai dari 0 ya. N sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Kalau nada dasar berarti N-nya 0. Nada atas pertama N-nya 1. Nada atas kedua berarti N-nya 2. Ya, di nomor 9 ini kita cari kecepatan dulu ya. Kita masukin kecepatan sama dengan akar F L per M. F-nya 200
L-nya 0,5 per masanya 10 angkat min 200 dikali 0,5 100 ya. 100 itu 10 pangkat min 2-nya naik. Jadi 100 sama dengan 10.000. Ini. Dia akan dapat 100 meter per second. Ini kecepatannya. Sekarang cari frekuensi nada pas ketiga. F3 sama dengan berarti 3 tambah 1. 4, P-nya 100, ini 2, L-nya 0, ya. Ini 1 ya, 2 kali 0,5 1. 4 kali 100, 400. Satuan adalah order. Ya. Jawabannya yang D. Sampai di sini ada yang tanyakan nggak? Nggak. Hapus ya. Ya. Masuk ke nomor berapa? Nomor 10. Nomor 10, dawai digetarkan hingga membentuk 4 simpul. 4 simpul ya. Terus di sini frekuensi yang dihasilkan nilainya adalah 150 4 simpul. Ya kalau digambar kan begini ya. Simpul. Terus. Ya, kalau bentuk gelombangnya seperti ini, berarti ini menghasilkan frekuensi nada keberapa? Ya, nada ke-2 ya. Kalau dasarnya kan ini dasar pertama, kedua. Ya. Berarti menghasilkan frekuensi nada atas kedua. Besarnya adalah 150. Sekarang bunyinya 240 meter per second. Yang ditanya adalah panjang dawai berapa? Masukin Fn sama dengan N plus 1 P per 2L. Ini berarti F2 ya. F2 150 sama dengan masukin N-nya 2 ya, berarti sininya 3 kali dari 150 sama dengan 2 tambah 1 P-nya 240 per 2 dikali L. Ya. L-nya pindah ke sini ya, berarti L sama dengan 2 tambah 1, 3 kali 240 per 2 kali 150 ya, 100. 3-nya coret, 0-nya coret. Berarti 2,4 F24 dibagi 10 ya. 2,4 meter. Yang D jawabannya.
Nomor 11, sepotong senar bergetar menghasilkan nada dasar. Nada dasar berarti F0 yaitu 900 Hz. Yang ditanya adalah besar frekuensi jika tegangannya dikurangi menjadi 1/4 kali semula. Ya, jadi di sini F aksennya aja ya. Nilainya adalah 1/4 F. Yang ditanya adalah frekuensinya berapa. Ya, masuklah rumusnya ya, pakai perbandingan. Jadi F0 per F0 aksen sama dengan, rumusnya ini kan M-nya 0 ya, berarti jadinya P per 2L per P aksen per 2L ya, panjangnya coret. Nah, V di sini kan dijabarin cepat lambat bunyi di dawai ya. Rumusnya adalah F L per M. Ini F L per M. Ya. Ini pakainya aksen ya. Panjangnya tetap, berarti coret, M-nya juga coret. Terus kita masukin F0 900 per F0 aksen sama dengan, ini adalah F per F aksen nilainya 1/4 F. Ya, F-nya coret ya. Akar 1 dibagi akar 1/4. Kan 4-nya naik ke atas, jadinya 4/1. Ini 2/1. Kali silang ya. Jadi 2 F0 aksen sama dengan 900. F0 aksen sama dengan 900 dibagi 2. 450 Hz. Yang C. Nomor 11. Ada yang tanyakan? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada yang tanyakan, kita masuk ke nomor 12. Frekuensi resonansi yang berurutan diketahui nilainya adalah 375 dan 450 Hz. Maka frekuensi nada dasarnya nilainya berapa ya? Ya. Di sini kan nilainya 375. Ya. Frekuensi selanjutnya adalah 450. Kita kecilin ya. Kalau dikecilin berarti misalnya dibagi 75. Berapa? Dibagi 25. Bisa. 375. Misalnya dibagi 75. 5 ya. Ini 5. 450 dibagi 75. 6. Ini ya. Perbandingannya kan 5/6 ya. 5/6. Berarti kemungkinan besar dia di dawe ya. Kalau nggak di dawe berarti pipa organa terbuka. Kan perbandingannya sama, dawe sama pipa organa terbuka. Kan kalau di dawe atau POB ya, kan perbandingannya F0 banding F1 banding F2 banding F3 banding F4 banding F5. Enaknya 1 banding 2 banding 3 banding 4 banding 5 banding 6. Ya, berarti 375 ini kan 5 ya.
menunjukkan frekuensi nada atas ke 4. Ini sama dengan F4. 450 kita 6. Tadi menunjukkan frekuensi nada atas ke 5. Yang ditanya adalah nada dasar. Nada dasar tadi F0. Masukin ya. F4 per F0 sama dengan F4 tadi pakainya 5. F0 1. Masuknya F4-nya 375 per F0 sama dengan 5 per 1. Ya, 375 dibagi 5. Berapa? 25. Ya, 75 ya. 75 part. Jawabannya yang A. Ini nomor 12. Masuk ke nomor 13. Sebuah pipa organa tertutup ditiup sampai timbul nada atas ketiga, maka akan terjadi berapa keruk sama berapa simpul. Nada atas ketiga ya. Gambarin di POT. Kalau terbentuk nada dasar ya. Jadi nanti ada satu simpul, satu keruk. Ini adalah nada dasar. Nada dasar. Kalau nada atas pertama, berarti nanti tinggal ditambahin begini. Ini simpul, keruk. Ini bentuk nada atas pertama. Kalau nada atas kedua, berarti tambahin lagi setengah. Ini simpul, keruk. Terus tadi mintanya adalah nada atas ke 3 ya. Berarti tambahin setengah gelombang. Simpul baru. Ya. Berarti terbentuk 4 simpul, 4 baru. Ya. Nada atas ke 3 F3. Nada POT ya. Di sini ada 4 simpul. Atas berapa? 4 baru. Nada atas ketiga. Ya, bisa dipahami. Ada yang tanyakan enggak? Ya, enggak ada. Berarti jawabannya yang B ya. Ini. Kita masuk ke nomor 14. Sebuah pipa organa terbuka dengan panjangnya adalah 75 cm ya. Di simbolnya LB ya, terbuka 75 cm. Ditiup sehingga menghasilkan gelombang stasioner dengan 3 buah keruk. Di sini ada 3 keruk. Cepat lambat bunyinya P sama dengan 300 meter per second. Maka frekuensi yang dihasilkan nilainya berapa? Kita bikin gelombangnya dulu ya. Pipa organa terbuka. Tertutup. Kalau di POB, nada dasar ya, ini. Jadi terbentuk satu simpul,
2 perut. Nada dasar. Kalau nada atas pertama, kita tambahin lagi. Berarti ini simpul perut. Ya. Di soal terbentuk 3 perut. Karena terbentuk 3 perut, berarti frekuensi yang dibentuk itu adalah frekuensi nada atas pertama ya, F1. Kalau di POG, rumus frekuensi ke N, Fn sama dengan N plus 1 kali N per 2L. Ini ya, sama kayak Y. Cuma bedanya di bentuk gelombangnya. Kenapa? Kalau tertutup nanti ya 15. Kita masukin F1 ya. Ya berarti F1 sama dengan N-nya 1 ya, 1 tambah 1 berarti 2 P per 2L. Ini 2-nya coret, P-nya masukin 300, L-nya kan 75 cm, meter, 0,75 meter. Ya, 300 bagi 0,7 berapa? 300 bagi 0,75. Kayaknya 3/4. Tapi 14 yang D. Kakak fotonya. Kak, mau nanya dong, Kak. Ya, boleh. Tanya apa? Itu tadi yang nomor 12, tahu itu F4, F5-nya dari mana, Kak? Tahu F4, tahu F5-nya. Kan di sini nih, 75 sama 450 dikecilin ya. Itu dapatnya perbandingannya 5/6. Nah, nanti dijawab sama putra organ terbuka, perbandingannya F0 banding F1 banding F2 banding F3 banding F4 banding F5. F0 1, F1 2, F2 3, F3 4, F4 5, F5 6. Ya, ini paling kecil 5. 5 tadi apa? Menunjukkan frekuensi nada ke 4. Frekuensi nada ke 4. Ini 6. Iya. Tadi frekuensi nada atas ke 5. Oke, makasih, Kak. Ya, ada yang tanya lagi nggak? Nggak ada. Ini hapus ya. Masuk ke nomor 15. 15. Sebuah garpu tala dengan frekuensi sebesar 550 Hz digetarkan di atas sebuah tabung berisi air yang tingginya dapat diatur ya. Sebuah garpu tala. Jadi diketahui frekuensi sama dengan 550 Hz. Nah, sama diketahui kecepatan V sama dengan 330 meter per second. Pertanyaannya adalah apa? Tinggi kolom udara saat
resonansi ketiga. Resonansi ketiga. Kalau resonansi pertama itu kan menghasilkan resonansi pertama menghasilkan nada dasar. Kalau resonansi kedua akan menghasilkan frekuensi nada atas ke 1. Resonansi ketiga berarti menghasilkan frekuensi nada atas kedua. Nah, tadi kan apa? Ada air ya. Ini air. Nah, habis itu kan dia dikasih frekuensi ya. Jadi nanti konsepnya itu pakai pipa organa tertutup ya. Kan tertutup, terus ini bagian atasnya terbuka. Jadi konsepnya pakai pipa organa tertutup. Konsep. Bisa resonansi pipa organa tertutup doang. Nggak mesti, bisa aja terbuka sama tertutup. Tapi perbandingan resonansinya Kak sama. Ya, resonansi pertama berarti nada dasar. Oh, sama semua tadi. Ya, urutannya selalu begini ya. Mau dijawab atau gimana? Iya. Oke. Ini kan PLT, nanti rumus frekuensi Kn sama 2N tambah 1 kali V per 4L. Ini buat nyari frekuensi Kn ya, kalau di PLT. Tapi kayaknya ini belum pakai ya. Ya, di sini ya. Kita cari lambdanya dulu. Cari lambda. Buat nyari lambda kan rumusnya kecepatan dibagi frekuensi. Kecepatan dibagi frekuensi. Kecepatannya 330 dibagi 550. 3/5 ya. 3 dibagi 5 berarti 0,6 meter. Nah, sekarang nih kita gambar kan terbentuk resonansi ketiga. Bentuk F2. F2 bentuk gelombangnya di mana? Kalau di POT. Ini ya, dasar. Atas pertama, atas kedua. Ini bentuk gelombangnya. Nah, sekarang kita hitung nih panjang pipa. Panjang pipa itu berarti kan L-nya ya, ini adalah L. L di sini itu kira-kira berapa gelombang? Berapa gelombang? Dari sini hitungnya berarti 1. Tambahin begini ya, berarti 1/4. Jadi nanti panjang pipa itu sama dengan 5/4 dikali lambda. 5/4, lambdanya 0,6. 5 kali 0,6 berapa? Jadi kok udah tutup Kak gambarnya. Iya, pipa organa tertutup. Masih ngeblur nggak? Udah mendingan, Kak. Udah mendingan. Larissa, masih ngeblur nggak? Udah mendingan, Kak. Udah mendingan. Tapi kelihatan kan ya? Udah sekarang kelihatan, tadi enggak. Oke. Ya, nomor 15 ada yang tanyain nggak? Bisa dipahami nggak nomor 15? Oh. Lima belas butuh diulangi nggak penjelasannya?
Butuh dijelasin ulang nggak nomor 15? Tinggi kolom udara itu berarti Boleh deh, Kak. Boleh ya. Di nomor 15 kan terbentuk frekuensinya 550. Kecepatannya 330 ya. Nah, nanti kenapa ada tabung ya? Ada tabung isinya air. Nah, akan terbentuk frekuensi. Terus yang ditanya adalah tinggi kolom udara saat resonansinya ketiga. Nah, di resonansi pertama kan terbentuk frekuensi nada dasar. Resonansi kedua terbentuk frekuensi nada atas pertama. Resonansi ketiga berarti terbentuk frekuensi nada atas kedua. Ya, ini rumus di POT. Nah, sekarang kita cari lambdanya dulu. Yang namanya lambda kan kecepatan dibagi frekuensi. Ini ya, dapat lambdanya 0,6. Terus yang ditanya adalah panjang kolom udara. Tadi nyari L-nya. Kayaknya gambarnya mending dibalik aja deh, biar. Ya, ini adalah air. Ini kalau terbentuk nada dasar, nada atas pertama, nada atas kedua. Ini ya, ini bentuk gelombangnya. Yang ditanya adalah tinggi kolom udaranya. Yang ditanya L-nya. Terus ini tinggal dihitung berapa gelombang. Kan hitungnya dari sini nih. Berarti 1 tambahin segini. Jadinya 1/4 lambda. Atau 5/4 lambda. Tinggal dikali sama lambdanya. Nanti dapat 75 cm. Ini nomor 15. Ya, ini air, terus ini kolom udaranya. Masuk ke nomor 16 ya. Yang F sama frekuensi yang 550 itu belum tentu F0 ya, Kak? Nada dasar. Ya, belum tentu F0-nya. Oke. Pokoknya dicari dulu lambdanya. Jadi ini belum pasti F0 ya. Enggak, pokoknya di sini kan diketahui frekuensinya ini. Nah, ini itu nggak tahu frekuensi nada keberapa. Kita masuk ke nomor 16. Pipa organa tertutup A memiliki frekuensi nada atas pertama yang sama tinggi dengan frekuensi nada dasar pipa organa terbuka. Pipa organa tertutup A. Frekuensi nada atas pertama ya. Kita langsung aja ya. Jadi nada atas pertama F1. Ini di POT ya. Nada atas pertama di POT sama dengan frekuensi nada dasar. Nada dasar berarti F0 di POB. Jika dalam keadaan yang sama, panjang pipa B berarti yang ini ya, yang terbuka, LB, sama dengan 20 cm. LB 20 cm. F1 di pipa organa tertutup, rumusnya apa? Kan masukin N-nya 1 ya. 2 dikali 1 tambah 1 kali V per 4 L ya. Jadi atasnya 3V per 4. Misalnya simbolnya LT ya, tertutup. Sama dengan F0 di POB. Berarti rumusnya apa? Yuk. Terbuka ya, POB. Maka rumus POB. POB tadi apa? N plus 1 kali V per 2L ya. 5V per 4L. F0. Oh, berarti ini doang. Ya, berarti V per 2 LB. V-nya coret. Terus masukin 3 kali 4 LT sama dengan 1/4.
2 kali 20. Ini ya. Jadinya 3/4 LT sama dengan 1/40. 4-nya coret. Ini sisa 10. 10 kali 3. 30 cm. Yang C. Nomor 17 hampir mirip kayak nomor 16 ya. Frekuensi nada atas pertama pipa organa terbuka. Nada atas pertama berarti F1 POB. Sama dengan frekuensi nada dasar pipa organa tertutup. Sama dengan F0 POT. Jika panjang pipa A itu yang ini ya, yang terbuka. Berarti LB sama dengan 60 cm. Terbukanya segini nih panjang pipanya. Yang ditanya adalah panjang pipa B. Ya, F1 di POB. Rumusnya apa? Ya, V per LB ya. Sama dengan F0 di POT. Rumusnya ini ya, 0. Berarti 2 kali 0 tambah 1 kali V per 4L. Jadinya V per 4L T. V-nya coret. Seper. LB-nya 60. Sama dengan seper 4 LT. Ya, LT sama dengan 60 dibagi 4. 15 cm. Ini nomor 17. Yang B. Lanjut nomor 18. Taraf intensitas pada suatu jendela terbuka yang luasnya, luas itu berarti A sama dengan 1 meter kuadrat. Taraf intensitas berarti TI 60 desibel. Jika harga ambang bunyi 10 pangkat min 16 ya, jadi intensitas ambang simbolnya di 0. 10 pangkat min 16, satuannya adalah watt per centimeter kuadrat. Ya. Ini kan satuannya masih watt per centimeter kuadrat ya. Kalau pengen diubah ke watt per meter kuadrat, kira-kira hasilnya berapa? Kali 10.000. Ya dikali 10.000. Ya, jadinya 10 pangkat min 12. Ini nilai I0-nya. Yang ditanya adalah daya ya. Yang ditanya daya. Daya itu berarti P ya. P itu sama dengan intensitas dikali luas. Kira-kira pakai rumus apa dulu? Pakai rumus taraf intensitas ya. P-nya. Cari intensitasnya dulu. Cari I, setelah dapat I, baru masukin ke rumus. I sama dengan daya dibagi luas. Ini ya. Luas itu bisa diganti jadi 4I R kuadrat. Ya, pakai rumus yang ini dulu. Masukin TI-nya 60. Sama dengan 10
log I per 10 pangkat min 12. Ya, nolnya coret. Nah, sekarang nih 6 sama dengan log I per 10 pangkat min 12. Nah, di sini kemudian dibikin jadi log ya. Log berapa yang nilainya 6? 10 pangkat 6 ya. Log 10 pangkat 6 sama dengan log I per 10 pangkat min 12. Lognya coret ya. Oke, berarti tinggal I sama dengan 10 pangkat min 12 dikali 10 pangkat 6. 10 pangkat min 6. Satuannya adalah watt per meter kuadrat. Ini intensitasnya. Baru dicari dayanya ya. P sama dengan I dikali A. I-nya 10 pangkat min 6. Luas penampangnya 1. Ya, 10 pangkat min 6 watt. Nomor 18. 10 pangkat min 6. Yang D jawabannya. Ada yang tanya kan? Ini hapus ya. Masuk ke nomor 19. Jarak seorang pengamat A ke sumber gempa 3 kali jarak pengamat B ke sumber gempa ya. Jarak berarti R-nya bisa dituliskan bahwa RA sama dengan 3 kali. 3 kalinya RB. Apabila intensitas gempa, intensitas berarti iya, miliknya B sama dengan 8,1 kali 10 pangkat 4. Yang ditanya adalah intensitas gempa di A nilainya berapa. Berarti ini perbandingan intensitas sama jarak ya. Tadi kan apa? Intensitas berbanding terbalik sama R kuadrat ya. Dari rumus yang I sama dengan P per 4 R². Jadi nanti IA per IB sama dengan RB kuadrat per RA kuadrat. Perbandingan intensitas. Kita masukin IA per IB-nya adalah 8,1 kali 10 pangkat 4. Sama dengan RB-nya, RB ya, ini RB kuadrat per 3 RB kuadrat. Yang dapat IA per 8,1 kali 10 pangkat 4 sama dengan RB kuadrat per 3 dikuadratin 9 RB kuadrat. Coret. Yang dapat
IA sama dengan 8,1 kali 10 pangkat 4 dibagi 9. Berapa? 8,1 dibagi 9, 0,9 kali 10 pangkat 4 watt per meter kuadrat. Atau berapa? 9 kali 10 pangkat 3. Yang A jawabannya. Lanjut nomor 20. Sebuah sumber menghasilkan bunyi dengan intensitas 10 pangkat min 5 ya. Sumber menghasilkan intensitasnya 10 pangkat min 5 watt per meter kuadrat. Intensitas ambang berarti I0-nya 10 pangkat min 12 watt per meter kuadrat. Yang ditanya adalah taraf intensitas bunyi tersebut nilainya berapa? Ya, cari TI ya. Oh ya, kakak tulisin ini ya. Rumus taraf intensitas bunyi deh. Ya. Rumus. Masih nggak ada. Kenapa? Masih nggak. Iya, ada 3. Taraf intensitas. Yang pertama apa? TI sama dengan 10 log I per I0. Terus kalau ada N sumber bunyi ya, N sumber bunyi. Ini kan yang pertama. Yang kedua. Rumusnya apa? TIN sama dengan TI ditambah 10 log N. Terus satunya lagi ini pada jarak R ya. Pada jarak rumusnya adalah TI2 sama dengan TI1 ditambah 10 log. Ini R1 per R2 kuadrat. Bisa pakai ini atau TI2 sama dengan TI1 min. Ini Bapak 20 log R2 per R1. Sama aja ya. Pak, Ini kuadratin kanannya itu apa? satu yang dua itu apa bedanya? R1 Itu siapa? R1 sama R2. Jadi pokoknya yang diketahui pertama itu R1. Kalau yang diketahui selanjutnya itu berarti yang R2-nya. Sama aja sih. Kalau sininya diketahuinya R1 nanti berarti ini TI1. TI2, R2. Kamu itu ditanya juga. Apanya? Itu yang ditanya. Ya, yang seringnya pasti yang ditanya TI2-nya. Ini rumus intensitas ya. Taraf intensitas 1, 2, 3. Ya, kita masuk ke nomor 20. Pakai rumus yang nomor 1. Masukin TI sama dengan 10 log. I-nya 10 pangkat min 5 per 10 pangkat min 12. 10 log 10 pangkat berapa? 7. Log 10 pangkat 7? 7. 10. Sama dengan 70 gitu. Ya.
21. Sebuah sumber bunyi mempunyai intensitas bunyi. Intensitasnya 10 pangkat min 8. Ini mirip kayak nomor 20 ya. Sama. Oh ya. Tidak. Ya, bidang dong. Yang ditanya adalah taraf intensitas. Masukin TI sama dengan 10 log I per I0. 10 log I-nya 10 pangkat min 8 per 10 pangkat min 12. 10 kali log. Ini jadinya berapa? 12 ditambah 10 pangkat 4. 10 kali 4. 40 desibel. Ini 20 yang 4. 21 yang B. Nomor 22. Taraf intensitas bunyi dari sebuah mesin nilainya adalah 110. TI sama dengan 110 desibel. Yang ditanya adalah intensitas bunyi nilainya berapa. Pakai rumus ini lagi ya. Pakai rumus TI sama dengan 10 log I per I0. TI-nya 110 sama dengan 10 log I per 10 pangkat min 12. Nolnya coret. Ya, ini 11 ya. 11 itu kan sama aja log 10 pangkat 11. Ini log I per 10 pangkat 12. I0 itu besarnya emang 10 pangkat min 12. Satuannya watt per meter kuadrat. Udah ketentuan ya, nilainya segini. Lognya coret nih. 10 pangkat 11 dikali 10 pangkat min 12. 10 pangkat min 1. Satuannya watt meter kuadrat. Ya, jawabannya yang D ya. Yang D, 0,1. Ada yang tanyakan? Ada. Ya, hapus ya. Lanjut nomor 23. Sebuah siren rata-rata menimbulkan taraf intensitas 100 desibel ya. Ini untuk satu siren. TI sama dengan 100 desibel. Ini untuk satu mesin. Yang ditanya adalah berapa taraf intensitas yang ditimbulkan 10 mesin. Yang berarti N-nya sama dengan 10 mesin. Jadi rumusnya mana? TIN. TIN sama dengan TI ditambah 10 log N.
Berarti tinggal masukin TI 10 ya, sama dengan TI 1 100. Ditambah 10 kali log 10. Log 10 berapa? 1. Ya, dapat 110 desibel. Ya, kalau di rumus yang ini, TI ya, ini kan TIN sama dengan TI ditambah 10 log N ya. TI di sini itu adalah taraf intensitas untuk satu mesin ya. Kalau misalnya 2 mesin, gimana? Ya, jadi nanti bisa pakai rumus yang ini ya. Kalau pakai yang ini harus satu mesin. Tapi kalau misalnya ada banyak mesin, berarti gini. Ini TI 1. Tapi atasnya adalah N2 per N1. Ini ya. Itu kalau kita punya TI tapi bukan 1. Ya, bukan satu mesin ya. Oh. Kalau yang ini kan dia harus satu mesin. Satu mesin. Ada yang tanyakan nggak? Jadi itu rumusnya buat apa, Kak? Yang bawah. Ini ya. Kalau rumus yang TIN sama dengan TI ditambah 10 log N, berarti TI di sini itu untuk yang satu mesin. Ini satu mesin ya. Ini satu mesin. Nah, sekarang nih, misalkan ada soal diketahui taraf intensitas 2 mesin. 2 mesin nilainya adalah TI 1. Ini 2 mesin. Terus yang ditanya adalah berapa taraf intensitas ketika ada 40 mesin. Nilainya berapa? Berarti N2-nya 40 ya. N2-nya 40. TI 40 juga. Ya, berarti di sini TI 1 tambah 10 log. N2-nya 40 per N1-nya adalah 2 mesin. Kan yang situ. Jadi Berarti ini TI 40, kan ada 40 mesin. Gitu, Rindu, bisa dipahami? Ya, Kak. Ya. Kita masuk ke nomor 24. 24, taraf intensitas suatu tempat yang berjarak 5 meter. Berarti misalin R1, 5 meter. Taraf intensitasnya TI1, nilainya 70 desibel. Nah, sekarang taraf intensitas pada jarak 500 meter ya, berarti R2-nya 500 meter. Nilainya berapa TI2-nya? Berarti masukin ke TI2 sama dengan TI1 ditambah 10 log R1 per R2 kuadrat. TI1 70 ditambah 10 log R1-nya 5 per 500 dikuadratin, 5-nya coret ya. Kan 70 ditambah 10 log. Ini berapa? 1/100 dikuadratin. 10 pangkat min 4. Ya, 10 pangkat min 4 ya. Log 10 pangkat min 4? Min 4. Min 40 tambah 20. Ya, min 4 kali 10, min 40. 70 min 40. 30 desibel. Yang B. Nomor 25, intensitas bunyi sebuah mesin
nilainya adalah 10 pangkat min 9 ya. Sebuah mesin, satu mesin. I sama dengan 10 pangkat min 9 watt per meter kuadrat. Intensitas ambangnya I0. 10 pangkat min 12 watt per meter kuadrat. Yang ditanya adalah taraf intensitas bunyi dari 10 mesin jahit ya. Jadi TI 10 nilainya berapa? Ya, cari apa dulu? Cari TI-nya ya. Satu mesin nilainya berapa? Masukin TI sama dengan 10 log I per I0. 10 log I-nya 10 pangkat min 9 per 10 pangkat min 12. Berapa? 10 pangkat 3. Log 10 pangkat 3. 3 kali 10. 30 desibel. Ya, baru cari TI N-nya. TI N sama dengan TI ditambah 10 log N. 30 ditambah 10 kali log 10. Log 10 nilainya 1. 1 kali 10. 10. Jadi 40 desibel. Yang C. Berarti apa? Nomor 26. Taraf intensitas sebuah mesin pada jarak 1 meter. Nilainya 40 desibel. Yang ditanya taraf intensitas 100 mesin pada jarak 10 meter ya. R2 10 meter, tapi apa? Untuk N-nya 100 mesin. Ya, gimana caranya? Cari dulu kan TI 100. TI 100. Ya, di sini kita cari dulu ya. Cari taraf intensitas satu mesin pada jarak 10 meter dulu. Ya, jadi cari ini dulu ya. TI pada jarak 10 meter untuk satu mesin. Ya. Berarti pakai rumus yang ada R-nya ya. Masukin. TI 2 sama dengan TI 1 ditambah 10 log R1 per R2 kuadrat. TI 1-nya 40 ditambah 10 log. Ini 10 dikuadratin. Ya, berarti 40 ditambah ini berapa? 1/10 dikuadratin kan 1/100 atau 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2 enggak, log 10 pangkat min 2 itu kan min 2. Min 2 kali 10 jadinya min 20 desibel ya. Ini untuk satu mesin. Nah, baru kita cari ini ya untuk apa? 100 mesin. Nilainya berapa? Berarti pakai rumus TIN sama dengan TI ditambah 10 log N.